Halo semuanya, bersama saya Farhan dan saya Sari. tentunya di M-Talk, ruang bersuara untuk cerita unik dan menginspirasi. Gimana nih Farhan, apa kabarnya hari Baik ini? dong, lu gimana nih kabarnya? Baik juga, gimana? Nih, kali ini tuh kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya seru deh. Dan pastinya, siapa sih Han? Aku penasaran deh, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Ada deh. Pokoknya tuh bintang tamu kali ini tuh bikin kalian penasaran deh. Dan pastinya juga akan menambah wawasan kalian semuanya. Gak perlu nunggu lama-lama deh. Kita langsung saja sambut Asad Hamzah. Hey. Halo. 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 Ayo silakan. Duduk, Sa, duduk, Sa. Thank you. Jadi gimana Asad, apa kabarnya? Kabarnya baik sih, alhamdulillah. Baik ya, aman ya. Aman. Apa nih kesibukannya saat akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini paling kuliah sama ngerjain tugas aja sih Kuliah di mana tuh kalau boleh tahu? di Universitas Teknologi Yogyakarta. Oh Jogja, kamu dari prodinya? mana? Aku asli Cirebon sih. Cirebon. Prodinya apa? Prodi di Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Kelihatan banget sih, cara ngomongnya aja beda nih, Sar. Anak Ilkom keren ya. Anak Jelas keren dong, banget harus sih. Biasanya keren kamu dong. jauh-jauh dari Cirebon ke Jogja. Berapa jam tuh? Kalau biasa gue tuh sekitar 5-6 jam ya pakai kereta itu. Oh, jauh juga ya? Gak pakai motor saat Enggak dong, capek kalau pakai motor. Capek dong. cowok mah pegel dikit nggak apa-apa. Ada nggak kesibukan lain gitu selain perkuliahan atau ngerjain tugas gitu? Ada nggak? Mungkin kalau dari gua kesibukan lain selain kuliah sama ngerjain tugas, paling kalau misalkan waktu santai, gua riding Vespa sih sama teman-teman yang lain keliling Jogja itu. Wih. Asik kan? Anak Vespa banget nih. Udah enak Ilkom, anak Vespa, keren. Idaman ciwi-ciwi banget deh pokoknya. Cowoknya berapa banyak ya saat? Satu aja cukup. Satu. Cukup satu Yang saja. pasti ya nggak sih? Yo, itu harus men. Ngomong-ngomong nih, Sat, lu kan nih anak motor Vespa banget nih. Iya. Lu dari kapan sih suka Vespa gitu? Gue suka Vespa tuh dari tahun 2019 ya, sebelum Covid nggak sih tuh? Sebelum Covid ya? Berarti Iya, betul. masih sekolah waktu Kelas itu. 1 SMA. Kelas 1. Iya. Nah, di situ gue udah suka tuh yang namanya Vespa. Lumayan lama juga ya? Udah lama banget sih. Kenapa saat bisa suka Vespa ketimbang motor-motor lain gitu? Karena kalau menurut gue tuh Vespa tuh kayak beda banget sama motor lain. Karena Vespa juga kan kayak ikonik banget gitu sama motor lain. Beda lah pokoknya. Lebih suka aja ke Vespa. Stylish ya buat Iya, anak muda. stylish. Punya pesona tersendiri lah. Nah, itu ya. Kayak yang kita tahu nih kan apa motor Vespa ada model-model tertentu gitu. Oh, iya. Nah, Asad nih kan punya motor Vespa nih. Mm-mm. Kalau boleh tahu apa nih modelnya? Kalau dari Vespa sendiri tuh modelnya ada banyak ya. Yang pertama tuh ada Vespa Sprint, Vespa Primavera, Vespa S, Vespa LX, sama Vespa GTS. Dan ada lagi yang Vespa yang special edition gitu. Jadi keluarnya tuh limited, nggak banyak produksinya. Mm-mm. Banyak nggak juga sih? ya. Iya. Terus Banyak. gimana tuh cara bedainya? Cara bedainnya dari desainnya sih, gampang kok, Desain. simpel. Mencolok banget atau gimana? Atau dari apa? Bentuk atau Ya, dari bentuk. Dari Kalau bentuk. misalkan dari bentuk kayak Vespa gue yang tipe Sprint ini, kepala Vespa-nya tuh kayak segi 5. Segi Tapi 5. sedangkan yang Primavera kayak bulat gitu, beda-beda. berarti buat kayak kontes atau daily driver itu juga beda lagi. Beda itu. Tapi yang BTW nih saat kamu kan tadi bilang punya kamu tuh tipe Sprint kan? Mm-mm. Dari banyaknya tipe-tipe Vespa yang udah kamu sebutin tadi, kenapa kamu milih tipe Vespa itu? Kalau menurut gue ya, gue suka tipe Sprint tuh karena menurut gue itu desainnya paling oke deh. Paling cocok buat gue juga kayak Anak cowok ya? anak cowok terus anak muda banget gitu kan. Sporty banget nih. Kan biasanya kalau menurut gue ya, kalau cewek tuh lebih cocok ke pakai yang Primavera atau Vespa S karena lebih cocok aja ke cewek. Sedangkan kalau misalkan yang Vespa GTS, gue prefernya ke om-om deh. Om-om. Iya, bapak-bapak karena bagus Lebih gede. elegan gitu. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong nih Sat, tentang perawatan mesin nih. Barangkali kan anak-anak Gen Z nih yang mau berkecimpung di dunia Vespa nih, mau tahu gimana sih cara merawatnya biar apalagi Vespa itu terkenal dari apa? Vintage gitu kan. Gimana cara merawat biar performa mesinnya tuh bagus, tetap bagus. Oke. Cara ngerawatnya sebenarnya sama ya kayak motor lain. Cuma kayak harus lebih rajin aja. Minimal telat-telatnya servis tuh 3 bulan. Nah, Sama kalau kayak motor-motor Iya, lain. sama sih. tapi kalau motor gua lebihnya seringnya ke 1000 km atau setiap 1 bulan lah.
biar itu juga performanya nggak turun, biar CVT motor juga kan tetap bersih, Aha. biar nggak geter-geter. Kalau misalkan kita telat servis itu bakal berakibat sama motor kita, ntar malah rusak atau yang lain. Ganti oli juga kan. Iya, itu harus Kan wajib. cewek-cewek tuh biasanya Ih, daripada mending kalian lebih prefer jajan apa ganti oli? Itu tuh YOLO nggak sih? Lebih milih jajan lah ketimbang tapi kan ganti oli. bahayain orang atau apalagi diri sendiri Itu gitu. tugas cowok. Ya nggak gitu Woman juga. always right. Ya, Ya. gimana nih? Cewek biasanya pakai doang ya? Iya kan. Kagak Ya. servis-servis mikirin ya. motornya gimana. Yang penting pakai. Mm-mm. Terus nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kamu temuin selama jadi anak Vespa? Kan katanya anak Vespa tuh biasalah ya anak motor terkenal solidaritasnya banget. Kalau di jalan Mungkin gitu gimana? dari pengalaman gue sih kalau di jalan ya, kalau misalkan ketemu sama Vespa lagi, mungkin saling nyapa gitu, klakson gitu. Nah, Oh, itu sih itu yang bikin gue seneng. Tapi yang bikin gue seneng lagi misalkan kita ketemu sama Vespa, terus kita berhenti tuh, Mm-mm. ngajakin ngopi bareng, Ngopi. itu ya seru banget. Pernah nggak sih Sat kayak kamu tuh lagi ke tempat mana gitu terus ketemu di jalan nih diajak bareng gitu kayak bareng rame-rame gitu, pernah nggak? Pernah sih itu emang seru banget itu. Seru banget pasti ya? Selain seru juga kita dapat teman baru Dapat lagi teman kan. baru iya Iya. relasi juga kan. Enak tuh gitu. Wah. jadinya kayak berarti banget gak sih? Karena kan kita dari nggak kenal tuh jadi kenal. Jadi Iya. kenal. Teman-teman Bener lagi. banget. Nah gitu guys. Nah habis ini kita bakal kedatangan tamu dan pastinya juga anak motor juga, dan pasti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Asad juga. Dan penasaran gak sih Han? Penasaran dong siapa sih anak motor kali ini yang bakal kita datengin? Tapi setelah yang satu ini tetap di M-Talk, ruang bersuara untuk cerita unik dan menginspirasi. Kembali lagi bersama kita di M-Talk. Ruang bersuara untuk cerita unik dan menginspirasi. Nah guys, langsung aja kita sambut tamu kedua kita, Atala Nanda. Salah, monggo. Halo Atala. Halo. Silakan duduk, Dal. Duduk dulu deh. Silakan. Seru. Oke, siap. Atala apa kabar? Baik nih, alhamdulillah. Kalian gimana nih? Baik dong. Alhamdulillah. Bagus sih. Gimana nih kesibukan belakangan ini? Kalau aku sih karena masih kuliah ya biasalah keseharian mahasiswa apa sih kalau nggak sibuk nugas. Gitu. Wes. Capek gak sih tugas? Ya capek lah. Kuliah di mana Atala? Di Jogja. Jogja, Iya. sama dong kayak Sama, Asad. Jogja dulu. Ini juga Jogja. Jogja juga Gua dia. Jogja. Di Lu di juga. mana? Di mana? UTY? Ya gue UTY. UTY. ya. Kalau aku nggak mau sebutin kampusnya. Prodinya, prodinya dong, prodinya. Kalau aku teknik mesin. Teknik mesin. Ah, ini mah udah sama Kelihatan gak sih motor, vibes-nya? iya, maksudnya udah Banget ya, kayak Iya, udah nyatu sama udah. mesin. Minta sama mesin katanya. Oke, jadi Atala, kamu anak motor juga kan ya? Kamu dari peminat motor apa? Kalau aku sih ini memakai motor custom. Motor custom. motor Ya. custom. Kamu ini kan dari motor custom nih. Seperti yang kita tahu kan motor custom tuh jarang kan, masih jarang di Indonesia gitu. Ah, Apa sih yang buat kamu suka sama motor custom gitu? Ya karena di situ kan kalau misalnya motor custom tuh kita bebas gitu, lebih luas. Kita mau variasin motor kita tuh seperti apa, kita mau bikin motor kita tuh jadi seperti apa, itu kalau motor custom tuh lebih luas istilahnya. Kayak motor custom tuh jadi motor apa? Motor custom tuh ya dari namanya aja kan itu custom gitu kan. Berarti kita bisa customize gitu sesuai keinginannya kita. Kayak mau dibikin konsepnya seperti apa, tuh terserah kita. Lebih ke modifikasi gitu. Ya jadi lebih luas aja gitu kalau motor custom. Nah, kalau memodifikasi kan tadi katanya, apa sih inspirasi anak motor custom atau kamu sendiri nih inspirasi utama untuk modifikasi motor kamu sendiri? Karena gini, kan kalau sekarang ya, zaman sekarang tuh malah yang vintage gitu, yang lawas-lawas gitu kan malah Oh, iya. jadi Iya, tren gitu jadi kan, tren. kayak baju bapak-bapak Iya. gitu kan. Nah,
Kan kalau sekarang tuh kebanyakan malah anak muda tuh mereka pakai motor-motor tua gitu kan. Motor tua, Cuma Vespa. ya Vespa kayak klasik Vespa. ya. Iya, klasik itu. Klasik. Terus nah ada CB juga. Mm. Cuma kan karena disesuaikan lah buat anak muda yang ibaratnya stylish gitu kan. Nah, jadi ya itu apa mereka tuh custom motor itu tuh biasanya kan kayak biasa lihat di Instagram gitu nggak atau TikTok Iya, gitu. Iya, sering banget tuh muncul di FYP, Sar. Iya sih. Yang apa? Anak muda gitu pakai motor-motor, terus Mm. touring bareng segala macam. Nah, ya itu kan dia desainnya kan nggak kelihatan kayak motor tua gitu kan. Cuma Oh, itu iya. mesinnya mesin motor tua. Mesin Jadi vintage. Nah, ya. gue no vintage. ya. Gue no vintage. Ya, Mental, jadi gitu. ngomong-ngomong ya, kalau tadi kan kata Asa tuh dalam motor Vespa tuh ada model-model tertentu nih. Kalau di motor custom ada nggak sih? Mungkin bisa juga buat referensi kaum Gen Z kan yang mau berkecimpung juga di dunia motor custom. Boleh dong sharing? Jadi kalau motor custom tuh sebenarnya konsepnya banyak ya. Cuma kita ambil 4 aja deh yang biasa kita lihat gitu. Yang pertama kan ada cafe racer, Japstyle, bobber, sama chopper. Banyak juga ya, Sar? Punya kamu sendiri apa tal? Model. Kalau yang aku pakai tuh konsepnya dia cafe racer. Cafe racer, apa tuh gimana? Jadi cafe racer tuh lebih ke kita posisi ridingnya tuh kelihatan sporty gitu. Soalnya kan nunduk. Nunduk Agak gitu bungkuk ya? ya. Kayak Ya, motor agak balap bungkuk. nggak sih? Mm-mm. Soalnya kan anak muda kan masih kuat gitu punggungnya. Kalau orang tua tuh Tapi pasti kamu nggak pegel. encok tuh. Kan masih muda. Tapi masih aku muda. jumpo sih kayak nunduk gitu. Pasti kan. Jiwa muda, Sar. Jiwa muda. Jiwa muda. Aku jiwa vintage. Terus kalau pengalaman sendiri nih, Tal, pengalaman menarik atau tantangan sendiri buat kamu sebagai pengguna motor custom? Kalau untuk tantangan memodifikasinya tuh lebih ke bengkel sih ya. Mungkin bengkel yang ngerasain kayak mungkin apa waktu nyambungin chassis tuh gimana, waktu nyusun mesin tuh gimana. Cuma kalau untuk tantangan pemakaian sih itu pasti ada. Kayak misal kita tergantung ya kalau motor kita tuh modifnya seperti apa. Biasanya kan ada tuh kayak modif-modif chopper gitu itu kan modifnya terlalu ekstrim gitu. Jadi lebih rawan ditilang gitu lah. Kalau misal tantangan dalam pemakaian tuh mungkin ya itu kita harus lebih teliti lah kalau sama mesin kita soalnya kan itu mesin tua juga kan. Kalau mesin Oh tua iya tuh sih. pasti rewel. Terus juga bensin lah, bensin udah Boros pasti ya? boros, Boros bolak-balik pastinya. pom bensin. Diam berdebu bergerak menguras SPBU. Wih, keren juga ini kata-katanya. Gua minum, lu boleh nggak sih? Boleh dong, boleh dong. Minum ya? Kalau juga Oh, iya. minum, silakan, silakan. Gua, Thank you, thank you, thank you. Silakan, enjoy. silakan. Menguras SPBU. Kata. Seger nih. Enak Kak, banget dah. kamu dari Cirebon belum ya? Iya, tadi 15 jam. Tapi Saya- bohong. saya- Naik tergiling apa? 15 jam lama banget. Nih Tal, yang apa yang tadi kamu omongin ya. Nah, motor custom nih kan yang kamu tadi omongin kerangka, mesin itu kan bekas. Iya. Aman nggak sih di jalan? Apalagi Oh, iya. kan kalau yang apa anak Gen Z mau kayak kamu, misal mau niruin kamu bikin motor custom segala macam, takutnya kan malah nyelakain diri sendiri kan? Takut rangkaian nggak pas gitu. Iya, kan. gimana tuh? Pasangnya. Kalau ya pesan-pesan buat teman-teman mungkin ya yang mau berkecimpung di dunia apa motor custom. Jadi yang pertama itu kalian jangan salah cari bengkel gitu loh. Jadi misal kalian punya konsep, terus kalian mungkin punya mesin sendiri. Kalau misal kalian punya motor CB nih, kalian punya mesin CB terus mau kalian custom nih, kalian masukin mesin ke bengkel gitu kan, terus kalian serahin konsep kalian gitu. Ya kalau bisa jangan terburu-buru, maksudnya sabar aja gitu. Kan kayak bengkel tuh juga harus teliti juga kan dalam ngerjain rangka Nggak gitu. bisa harus cepet-cepet banget gitu kan ya. Rumit Iya. gak sih kalau motor kayak gitu? Lebih Pasti rumit. rumit ya. Ya pasti rumit karena harus presisi juga sih. Soalnya yang namanya rangka gitu kan. Apalagi kalau misal kita paksain mesin kita pakai kerangka lain tuh agak ribet gitu. Jadi harus tambah ini, tambah itu. Ya. Ada nggak sih Takutnya Tal, misalkan orang nih mau custom tapi dia pengennya cepet-cepet gitu, cepet jadi gitu. Biasanya ada. Banyak ya? Heeh. Ada aja ya orang-orang kayak gitu. Ada aja. Atau nggak ngertiin apa susahnya gitu ya, Iya. pengennya tahu jadi kan. Ya kalau gitu pasti hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Dengerin guys, penting juga tuh kalau kalian mau bikin motor custom tuh, ya kalian harus sabar juga biar hasilnya maksimal gitu. Ya nggak, Sar? Ya. Betul. Terus nih Tal, orang-orang kalau ngeliat kamu di jalan tuh reaksi mereka tuh gimana sih? Kan motor custom tuh beda ya. Apalagi Daripada jarang motor gitu. standar. Iya. Ya udah pasti lah jadi pusat perhatian. Wes. Karena Oh, unik aja gitu. Keren banget Iya. sih. yang kayak sampai gini ya Tal.
Ya, sampai mau patah. Teleng dong. Iya. Tapi kita juga punya pertanyaannya, Sar, dari followers kita yang udah Iya. ngirim di Instagram kita. Coba bacain salah satu, Sar. Oke, ini ada dari @rifandi_nugroho. Kalian punya nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama menggeluti di bidang motor kalian masing-masing? Boleh dong saling sharing, guys. Tapi tunggu dulu, jangan dulu Tunggu dijawab. dulu. Tentunya kita bakal kembali bersama saya Farhan dan Sari, di M-Talk, ruang bersuara untuk cerita unik dan inspirasi. 1, 2, 3, 3, 2, 1, catch and play. Yeah. Hey. Okay. Woo. Okay. Yeah. I do not miss. Hey. Started from Cali and now I got bitches in Europe. They singing my shit. Remember, it's never the critic who counts. That's just the way that it is. Huh. Tell me, why would I listen to you on this shit when you never could do what I did? Ahead of the curve. For me to put pen down to paper, you gotta show me that you know what I'm worth. Yeah. Kembali lagi bersama kita di M-Talk. ruang bersuara untuk cerita unik dan menginspirasi. Keren. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih dari followers kita. Ya, Coba dong saling sharing gitu pengalamannya selama jadi anak motor gitu. Lu duluan dah. Bebas, siapa Bebas. dulu boleh. Cerita dah. Bapak duluan. Ya, Punya. Mau pengalaman manis apa ini? Ada pahitnya juga ternyata. Ada lah pasti. Boleh dong, coba sharing. Hidup itu ada kepahitan juga, selalu. Iya juga sih. Tambah gula biar manis semua. Oke Coba dah. dong. Jadi buat pembelajaran juga lah buat teman-teman ya anak motor lah, semua anak motor. Jadi terutama ini ya anak-anak yang mau mungkin bergelut di dunia custom gitu. Jangan nangis, Tal. Enggak. Jadi pengalaman pahit ya waktu itu tuh, itu kan tadi aku sempat bilang kan kalau misalnya kita mau custom motor tuh ya harus pinter-pinter cari bengkel lah. Kayak bener-bener inilah cari mekanik yang nggak Ada. lalai gitu. Soalnya ya namanya motor custom gitu kan, kayak semuanya tuh kita custom gitu loh ibaratnya, bukan dari pabrik kan. Itu tangan-tangan mekanik, jadi ya mau nggak mau kan bengkel harus teliti kan. Nah waktu itu ada tuh pengalaman motor habis servis gitu kan, masuk bengkel terus ya udah ditinggal, waktu hari besoknya aku ambil kan. Nah waktu awal ambil motor tuh nggak kerasa ada yang aneh gitu. Terus waktu itu kan aku dari kampus nih, dari kampus mau pulang. Kebetulan jarak dari kampus ke rumahku tuh ada 40 menitan lah. 40 menit. Kalau ditempuh tuh 40 menit. Jauh itu. Iya, lumayan. Jadi akhirnya udah kan, terus kebetulan aku lewat flyover nih. Waktu pas mau naik flyover tuh kerasanya agak aneh di bagian belakang. Ada yang ganjel gitu. Iya. Kamu udah feeling berarti? Iya udah feeling nggak enak kan, ini apa gitu kan. Pertama aku pikir itu karburator pertama. Nah terus ya udahlah aku kencengin aja kan, aku kencengin biar gak mati. Ternyata pas aku kencengin tuh ada suara keras banget dari belakang. Ternyata itu rantainya lepas. Nggak cuma rantai tapi sama gear-gearnya sekalian tuh. Lepas semuanya. Lepas semua. Bahaya banget dong. Gara- Apalagi di flyover gitu kan. Iya itu kan jalur cepat. Jalur gitu. cepat. Itu penyebabnya itu ya karena kurang ngencengin baut itu doang. Yang Bele ya padahal. Ah, Sebenarnya nggak yang gimana gitu. Iya. Tapi kan Tapi akibatnya ngaruh fatal juga banget. Iya. Iya. Maksud gua Dengerin tuh guys. Nah itu keras bele. parahnya itu karena gear sampai lepas, rantai sampai lepas itu rantainya tuh ngikat ke bagian ban belakangku. Jadi otomatis itu kan kekunci, ngerem. Jadi otomatis jatuh lah. Tabrak dari belakang, apalagi flyover tuh jalur cepat. Iya. Pas itu ada nggak yang nolongin gitu? Nah, untungnya nih. Jadi udah kan selesai di situ kan yang namanya flyover ya. Heeh. Nggak ada orang yang bisa berhenti nolongin gitu kan. Pertama tuh aku ini bingung kan, ini gimana motor nggak bisa didorong karena ban kekunci kan. Akhirnya aku seret. Aku seret. Sampai turun ke bawah itu. Nggak, cuma buat Pinggir pinggirin ya? doang. Oh, pinggirin doang. Tapi masih kuat tuh nyeret motor. Ya masih lah karena panik juga kan. Iya. Di tengah Paksa ya? jalan, dipaksa lah udah. Nangis ya. Tahu sendiri kan kalau panik tuh tenaga lambat. Ilmu kepepet lah. Iya. Ilmu kepepet. Ilmu Iya. kepepet. Lagi pun di flyover panik Iya, banget. apalagi di flyover. Di tengah jalan, nanjak gitu kan. Terus ya udah kan di situ akhirnya motor dari pinggirin, terus sekarang tinggal mikir gimana caranya seret motor ini buat nanjak terus turun lagi. Iya. Itu kan gimana ya? Apalagi kondisi ban kan kekunci gitu Iya, kan. kunci. Masa ya kita seret-seret gitu kan. Nah, untungnya nih
ada tiba-tiba ada mas-mas gitu. Mm-mm. Mas-mas nyamperin kayak apa tanya gitu kan, kenapa mas? Dalam hati sih kayak lah emang gak lihat. Gua bisa tuh bro. Menurut kamu aja gimana? Ya untungnya ya mas-masnya tuh ada gitu yang mau dia sampai berhenti tuh di flyover. Empati gitu mungkin lihat Iya. kamu. Nah pertama aku lihat kan, terus ada mas-mas nih, terus ternyata dia naik motor pitung. Wah sama-sama Ya, motor sama-sama. tua nih. Iya. Pantes aja gitu kan. Terus akhirnya sama dia dibantu tuh kayak rantainya sama dia dipotong, Dipotong. dilepas gitu. Berarti pakai alat gitu. Iya, dia punya kunci di jok motornya Oh, tuh. beruntung Dia banget sih. punya kunci. Untung aja di sini. Untungnya dia bawa. Ya di situ kayak aku ngerasa kayak gimana ya, kayak oh gila sesama pemakai motor tua Iya, gitu kan. solidaritasnya Iya, ya. solidaritas itu. Emang terkenal sih apalagi cowok-cowok anak motor gitu pasti kayak ada orang kecelakaan di pinggir jalan tuh pasti Iya. Iya, Saling bantu lah. Karena mereka mungkin ngerasain hal yang sama juga kan. Iya. Apalagi kan Bener. masnya itu kan dia pakai motor tua juga kan. Iya. Pasti ngalamin hal yang sama. iya udah Gitu. sama lah pasti ya. Pengalaman sih. Dengerin tuh guys, reminder juga buat kita sama apa orang yang di jalan gitu, kalau ada yang minta bantuan ya dibantulah gitu. Jangan cuek Kalau ya. iya, kalau dari Asad sendiri ada nggak nih pengalaman? Pasti ada dong. Kalau Asad kan kalau Tala kan tadi pengalaman pahit ya. Mm-mm. Kalau kamu ada nggak? Kalau dari gua alhamdulillah kalau pengalaman pahit belum ada dan jangan sampai ada ya. Jangan sampai dong. Ya jangan sampai deh. Mungkin pengalaman gue yang paling gue seneng itu waktu gue touring dari Cirebon ke Bandung pakai Vespa tuh sama saudara-saudara gue. Jauh juga ya. Heeh. Berapa jam nggak tuh kalau nggak salah? Kemarin kayaknya 3 jam. Itu 3 tuh jaman? 3 jam tuh slow gitu, maksudnya santai. Oh, santai. Saat kita ke Iya. pom Mungkin bensin riding. istirahat. Iya. Iya. Tapi banyak berhenti juga. Banyak berhenti. Kan banyak ada juga yang lapar kan, Ah, sekalian isi pasti bensin ya. juga. Apalagi ke bareng toilet. keluarga gitu kan. Iya, jadi kemarin tuh sama keluarga itu ada 10 orang. Jadi anggotanya itu kayak komunitas gitu, tapi komunitasnya isinya keluarga semua. Oh. Nah, jadi setiap keluarga tuh punya Vespa dan uniknya itu setiap orang Vespa beda-beda. Jadi pas Oh, kita iya. jalan tuh warna-warni gitu loh Itu warnanya. nggak sih kayak yang tua lebih ke vintage gitu nggak sih? Yang muda ke yang Vespa Stylish. modern, ya stylish tapi gitu. Tapi bisaannya tuh yang saudara gue tuh tipenya sama seperti semua. sama semua? Iya. Wah, Tapi beda warna. Beda warna. Unik juga Heeh. sih. Ini keren bukan sih. bukan ini, bukan keluarga berencana, tapi keluarga bervespa. Wih. Vespa. Boleh juga sih. Ya tuh itu kan dari Cirebon ke Bandung kan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak ada tujuan utama, cuma pengen muter-muter aja di Bandung. Nah, yang paling gua suka itu waktu datang di Lembang tuh. Lembang. Lembang Bandung. Emang mana ya? Lembang tuh kan Ini Tempat alam roti gitu loh. apa itu? Brownies. Oh, itu brownies bukan sih? itu oleh-oleh itu bukan Apa sih namanya? kayak bolu susu ya. Oh iya, Ya, bolu, bolu susu. bolu ya. Bolu. Ya, Bang. Iya, tahu. Waktu di Lembang tuh pas datang di Lembang hujan. Jadi vibe-nya tuh kayak enggak sedih juga sih. Jadi vibe-nya kayak kita tuh riding Vespa, Iya. terus ada hujan, terus enak banget adem gitu kan santai. apa jalur Lembang tuh kan naik Iya, turun terus naik. belak-belok. Iya juga sih sebenarnya itu khawatir juga ya karena pandangan kita terbatas karena hujan. Iya. Tapi masih kelihatan kok pakai lampu Vespa. Waktu itu Ngeri sore juga. gitu. Itu jam 3 ya sore deh. Sore. Heeh. Ngeri nggak waktu itu kan hujan nih, hujan terus kabut. Itu kan apalagi jalanan Lembang tuh Iya. tahu sendiri kan. Isinya orang cornering semua. Iya. pasti kan. Keren. Kayak Itu- orang-orang pada San Mori gitu. Kalau ngeri kan pasti ya ngeri banget. Jadi waktu itu kita hati-hati semua sih pelan-pelan sambil nyalain lampu sen atau yang apa biar kelihatan yang lain juga kan. Jadi tetap enjoy lah. Pasti. Pastinya sih. Oh, betul tadi namanya apa? Komunitas? Katanya ada komunitas. Oh iya, nama komunitas gua tuh Family Ride itu. Oh, komunitas. Family Ride yang terdiri dari keluarga-keluarga kita. Oh, iya. Keluarga bervespa itu. Vespa. KB, keluarga bervespa. Ya, kalbe keluarga bervespa. Oke, yang terakhir nih. Apa pesan kalian berdua buat teman-teman pengguna motor Vespa dan custom? Jadi siapa dulu? Terserah. Tadi kata dulu, Ya, siapa dulu boleh deh? dong. Asal Ini dulu. gua dulu. Ya adalah. Apa gua dulu? Boleh. Boleh, Kalau saran dari gua buat anak-anak Vespa atau anak-anak motor lainnya, kalau misalkan riding tuh yang santai-santai aja, maksudnya jangan arogan di jalanan. Terus juga jangan saling balapan lah. Kalau misalkan balapan kan ada tempatnya sendiri ya kan? Iya. Caranya. Pasti. Nah, terutama untuk yang Vespa nih jangan sombong sama yang lain dah. Pokoknya kalau misalkan ketemu sesama Vespa, kita saling sapa pokoknya. Intinya jaga perdamaian. Apa sih? Iya. Iya bener dong. Solidaritas. Solidaritas. Ya, itu maksud gua dah. Perdamaian juga kali. Heeh. Iya. Kalau Dari dari gua itu. Atala nih gimana? Pesan-pesan nih buat para pengguna motor
Ya Mm-mm. kurang lebih nggak jauh beda sih sama si Asad ya. Terutama ya yang pertama tuh buat semua anak motor gitu. Jadi buat semua anak motor tuh please tolong, jadi kalau di jalan tuh jangan arogan. Jangan sok jagoan. Jangan ya. sok jagoan. Jangan yang paling keren ya. Iya, soalnya yang namanya bawa jalan itu kan nggak semua punya kita gitu. Ada Itu- mobil. Sorry ya, aku arogan. This is cogan. Cogan. Cowok arogan. Cowok arogan. Ya jadi itu terus yang penting kan kita sebagai anak motor kan kadang kan kurang diterima di masyarakat Iya. gitu kan. Kayak apaan sih ini anak motor sini kebut-kebutan doang. Apalagi yang punya kenal pot bising Ah, itu. iya. Oh iya itu parah Mm-mm. banget. Makanya jadi kalau misal kalian nggak mau ngotorin nama anak motor ya itu kan kalian sendiri yang bisa ini kan. Mm. Jadi ya itu kayak kita anak motor tapi kita harus punya moral lah. Misalkan kita pakai knalpot yang berisik gitu kan. Misal kita lewat jegang sempit gitu, jalan sempit ya kalau bisa matiin mesin, apa susahnya sih dorong gitu kan. Soalnya kan nggak enak juga kan. Iya. Ada warga-warga Masyarakat, situ, ya. apalagi yang punya bayi gitu kan. Mm-mm. Nah itu sih. Terus kalau untuk pengguna motor custom gitu ya, ya itu yang pertama kan pinter-pinter aja cari bengkel lah gitu kan. Ya. Terus tetap semangat buat ngurusin mesinnya yang suka rewel gitu ya. Rewel gitu kan. Rewel kasih apa? Kayak ceweknya. Cewek pasti, cewek itu pasti. Pasti. Emang cewek itu nggak usah, Apa sih? nggak usah di Apa sih? cewek. Bener, Emang terus ya? susah ya. Pulang, Kita mah kan. pulang. Nah itu terus sesama pengguna motor tua lah ibaratnya nih. Iya. Kalau misal di jalan ada lihat orang dorong motor gitu, bantuin lah. Soalnya kan Iya. tahu sendiri kan kita kan juga ngerasain nih sebagai pengguna motor tua gitu kan. Jangan pura-pura nggak lihat. Iya, jangan pura-pura nggak lihat. Gitu guys, dengerin apa kata mereka. Kita kan udah ngobrol nih dari tadi sama Asad, sama Atala juga nih. Pasti kalian udah tahu dong kalau mau berkecimpung di dunia motor tuh harus gimana supaya kalian tuh nantinya nih nggak bakalan kecewa atau mau ke custom terus jadi rusak atau gimana kan. Nah, terus jangan juga tadi yang kata Asad nih arogan di jalan, nggak boleh banget tuh. Jangan Ya nggak, Sar? dicogan, jangan dicogan. Iya, cogan, Cowok arogan. nggak boleh tuh. Oh iya, sama jangan balap-balapan juga guys, karena tuh bahayain orang lain juga, karena nggak kita yang bahaya nanti kalau kita jatuh balap-balapan. Iya, motor malah kita yang rusak. yang di belakang juga bisa bayain orang lain Iya juga sih, kan. karena balapan tuh ada arenanya sendiri. Iya. Kalau mau balap ya karena di Mandalika kayak apa? Nah, di bagus mana tuh banget. ya. Udah jauh ya. Udah motor bonyok, badan bonyok. Oh, iya. belum Bonyok diboyokin ya? warga. Iya. belum diboyokin warga. Kalian lipat gitu. Iya. Bahaya banget. Ini nggak ada untungnya dah. Terakhir nih, makasih banget nih buat Atala sama Asad Thank you. udah Thank you. ya ngeluangin waktu buat sharing-sharing bareng kita sama Iya. teman-teman juga. Terakhir dong sebelum kita selesai kelar kita mau sesi dokumentasi boleh nggak? Boleh banget boleh, itu. boleh. Pasti boleh banget. Ayo dong. Foto kali ya. Iya dong. Boleh. Kameramen dong, boleh? Boleh, Minta fotoin? Berdiri nih. Berdiri kali ya. Berdiri aja. Jadi deh. 3 kali ya, 3 kali. 3 kali dong. Buat JJ kan? Buat Ya, pas JJ. buat JJ. Buat JJ. Hitungin dong tolong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Lagi nggak? Udah sih, udah cukup juga. Kamu kira buat apa? Buat JJ, nggak kerasa tahu 1, Oh 2, 3, iya. 1, 2, 3, cepet banget. Cukup lah. Oke, makasih ya. Makasih juga Thank you. buat kru yang bertugas, kameramen, segala macem. Next kita bakal bahas yang lebih seru-seru lagi nih, apalagi terkait motor. Tentunya bersama saya, Farhan dan Sari, di M-Talk. Ruang bersuara untuk cerita unik dan menginspirasi. See you guys. Thank you, Tala. Thank you. Ini boleh dibawa nggak sih? Boleh, boleh. Ini boleh nggak? Bawa ya. Oke. Bawa ini ya, bawa ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Proper gitu. Makan dulu. Ya. Ini di bawah maksud ini buat orang Cirebon. Lihat ya.